Saya menukar nasi kotak sisa makan dengan emas 10.000 tael. Tapi orang itu sama sekali tidak merasa dirugikan. Bahkan bersujud menyembah saya, bahkan menganggap saya sebagai dewa penyelamat mereka. Hanya karena hari itu saya tidak sengaja menjatuhkan sebotol Red Bull ke dalam kantong kulit sapi. Namun saat saya mencoba meraihnya kembali, saya terkejut karena kantong itu kosong. Apa aku kambuh lagi? Lalu saya masukkan sebotol cola ke dalam kantong itu. Ternyata juga lenyap secara ajaib. Astaga, ini aneh banget. Tepat saat saya tercengang, tiba-tiba sebuah benda seperti kemben merah terbang keluar dari kantong. Di atasnya ada seekor naga yang disulam dengan benang emas. Dia mencium baunya dan ternyata ada aroma harum samar. Selesai sudah, aku berhalusinasi. Tapi aku benar-benar tidak percaya ini. Aku mau lihat kamu bisa muat berapa banyak. Su Chen yang mabuk membawa kantong itu ke gudang. Di depannya ada tumpukan makanan seperti gunung. Ada biskuit kompres, roti, mie instan dan sebagainya. Su Chen seperti orang gila, menjejalkan barang-barang kecil ke dalam kantong. Namun ia mendapati kantongnya tetap kosong. Apa benar kamu itu lubang tanpa dasar? Kalau kamu hebat, masukkan semua mie instan di rak itu. Su Chen menunjuk ke sudut dinding. Ada 1000 kotak mie instan. Seret, di detik berikutnya, rak mie instan itu lenyap begitu saja. Aku tahu sekarang, ini pasti gara-gara minuman keras palsu. Aku berhalusinasi, tidur sebentar mungkin bisa membaik. Su Chen menutupi dahinya, lalu langsung tidur di lantai. Angin pasir menyapu reruntuhan yang hancur. Di sebuah ruangan dalam halaman besar, seorang wanita muda cantik sedang menyeka pasir dari tubuhnya dengan handuk kering. 200.000 pasukan dinasti Daxia, 150.000 tewas dalam pertempuran. Kemarau panjang melanda negeri. Tak ada hasil panen. Dewa Agung yang Maha Tinggi, Kaisar wanita dinasti Daxia, Lin Nan, memohon belas kasihmu yang besar. Tolong selamatkan para prajurit dan rakyat kota Yan. Aku, Lin Nan, bersedia mempersembahkan diri melayani sang dewa. Setelah Lin Nan menyapu pasir di tubuhnya, ia berlutut dengan penuh hikmat ke arah timur. Namun sesaat kemudian, ia tiba-tiba mendengar suara dari luar kamar. Setelah membuka pintu, ia melihat ruangan penuh dengan tumpukan kotak. Ia tertegun. Ini, apakah ini pemberian dari para dewa? Lalu dia memanggil 5 jenderal agung masuk ke dalam ruangan bersamanya. Semua orang terpana. Setelah aku berdoa kepada dewa yang maha tinggi, tiba-tiba ruangan ini dipenuhi barang-barang seperti ini. Ucap sang permaisuri dengan jujur. Semua orang saling berpandangan. Lihat ini, di atas kotak ini tertulis mie instan, dan tulisannya menggunakan huruf sederhana. Sang permaisuri tiba-tiba menyadari hal itu. Matanya tampak menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kelima jenderal agung memandangnya, tampak ragu untuk berbicara. 30 tahun yang lalu, muncul seorang guru negara legendaris di dinasti Daxia, yang pernah mempromosikan huruf sederhana dan berbagai kebijakan besar lainnya. Jenderal Xianglong yang gagah perkasa merobek sebuah kotak, lalu mengeluarkan 1 cup mie instan. Yang mulia, bagaimana kalau saya coba dulu untuk memastikan tidak beracun? Tanya Xianglong. Bagaimana mungkin pemberian dari Dewa Agung beracun? Jangan berkata tidak hormat seperti itu. Lin Nan menatapnya tajam. Yang mulia, biar saya coba dulu. Yang Jiu Mei melangkah maju, lalu memasukkan sepotong ke dalam mulut. Wangi sekali, renyah dan garing, rasanya enak sekali. Dia membagikan beberapa potong kepada 4 jenderal lainnya. Semua orang memuji setelah mencicipinya. Setelah 1/4 jam, semuanya baik-baik saja. Barulah mereka menyerahkannya kepada sang permaisuri. Apakah ini mie yang dimakan oleh Dewa Agung? Enak sekali, kalau diseduh dengan air panas, lalu ditaburi bumbu, pasti akan sangat harum. Total ada 12.000 cup mie instan. Bagi 50.000 pasukan, itu tetap terlalu sedikit. Meski dimakan hemat-hemat pun, hanya cukup untuk 2 hari. Setelah semua barang dipindahkan dan dihitung, dia membawa kantong kulit sapi itu masuk ke ruang dalam. Namun ia menyadari pakaian dalam yang disimpan di dalamnya telah hilang. Lin Nan mengerutkan alisnya. Barang yang begitu pribadi, tidak boleh sampai diambil orang lain. Saat ia menunduk untuk memeriksa ke dalam kantong, hiasan phoenix di rambutnya terjatuh, masuk ke dalam kantong dan juga ikut lenyap. Apa-apaan ini? Lin Nan terkejut, membalikkan kantong untuk memastikan tidak ada celah. Jangan-jangan kantong ini digunakan untuk persembahan? Setelah memasukkan barang persembahan ke dalam, Dewa Agung akan menerimanya dan memberikan hadiah sebagai balasan. Lin Nan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tolong bantu aku menganalisis. Apakah benar begitu? Apakah karena Dewa Agung menerima pakaian dalamku sehingga memberikan hadiah ini? Jadi Dewa Agung menyukai pakaian dalam, ya? Yang mulia, mungkinkah karena awalnya Anda hanya memasukkan pakaian dalam, dan tidak ada barang lain? Dewa Agung tidak punya pilihan lain. Lu Mulan berkata pelan, apa yang kamu katakan masuk akal. Itu salahku. Mendengar itu, Lin Nan mengambil 2 batang emas dan memasukkannya ke dalam kantong. Mata semua orang langsung membelalak. Batangan emas itu lenyap. Ternyata dewa benar-benar ada di dunia ini, dan menyukai emas. Semua orang sangat terkejut. Pandangan hidup kami benar-benar berubah. Itu diambil oleh Dewa Agung.
Lin Nan tertegun sejenak, lalu penuh dengan rasa gembira. Sekarang harta tidak ada gunanya. Bahan makanan lebih berharga dari emas. Jika Dewa Agung menerima persembahan mereka, seharusnya akan mengirim lebih banyak makanan dan air, kan? Tapi setelah menunggu sebentar, tidak ada apapun yang muncul. Yang mulia, bagaimana kalau Anda menulis sepucuk surat, menjelaskan kesulitan kita sekarang dan barang yang kita butuhkan? Saran dari Yang Jiumei, karena Dewa Agung sudah menerima emas batangan kita, surat seharusnya juga bisa diterima, kan? Lalu Lin Nan meminta seseorang membawa kuas dan gulungan bambu. Setelah menulis selesai, dia memasukkannya ke dalam kantong. Benar saja, gulungan bambunya juga menghilang. Su Chen perlahan terbangun, mengusap keningnya, diam-diam mengumpat karena minuman keras palsu. Menatap langit-langit gudang, sambil mengingat kejadian aneh sebelumnya. Ia tak bisa menahan senyum pahit. Mungkin itu hanya halusinasi karena mabuk. Tapi saat ia menunduk, dia menyadari pakaian dalam itu masih tergantung di lehernya. Saat dia melihat lagi, di samping kantong muncul satu hiasan rambut phoenix, satu gulungan bambu, dan 2 batang emas. Su Chen langsung sadar sepenuhnya dan buru-buru berdiri. Ia mengusap wajahnya keras-keras dan mencubit pahanya. Rasa sakit memberitahunya, ini jelas bukan halusinasi ataupun mimpi. Apa ada yang sedang mengerjai aku? Tapi siapa yang iseng melakukan hal seperti ini? Su Chen membuka gulungan bambu itu. Matanya langsung berbinar, kepada Dewa Agung yang maha tinggi. Saya, Lin Nan, Kaisar wanita dari negara Daxia. Negeri sedang dilanda kekeringan. Rakyat sampai harus memakan anak sendiri. Mohon kepada Dewa Agung untuk memberikan lebih banyak makanan dan air. Asalkan bisa melewati masa sulit ini, seluruh negeri Daxia pasti akan menyembah dan mempersembahkan kepadamu. Menarik juga, terlihat seperti sebuah dinasti kuno dari dunia paralel. Jangan-jangan ini bukan halusinasi karena mabuk, tapi benar-benar nyata. Su Chen mengambil hiasan rambut phoenix itu, dan melihat tulisan kecil dalam huruf tradisional di atasnya. Buatan tahun pertama era Feng Guan. Di bawah batang emas, ada tulisan tradisional. Perbendaharaan Kekaisaran Dinasti Suci. Tulisan resmi dari Dinasti Daxia. Lalu dia segera menghubungi saluran live stream, Sui Sui Appraisal, untuk meminta penilaian. Batangan emas ini sendiri beratnya 300 gram. Dengan harga emas saat ini, batangan ini bernilai lebih dari 200.000 yuan. Tapi nilai terbesar dari batangan emas ini adalah 8 huruf yang terukir di atasnya. Nilai sejarahnya jauh lebih tinggi dari nilai materialnya sendiri. Pernah ada catatan dalam sejarah tidak resmi, Lin Qizhen melarikan diri saat dalam bahaya, dan menyerahkan tahta kepada keponakannya, Lin Nan, sebagai kaisar wanita. Namun hanya 2 bulan kemudian, kerajaan runtuh. Sang kaisar wanita mengakhiri hidupnya di dalam istana. Saat itu usianya baru 18 tahun. Sang pembawa acara mengenakan kacamata, melihat tulisan di atas batangan emas dengan sangat bersemangat. Langsung berteriak, cepat buka pintu. Su Chen mendengarnya dan sangat terkejut. Ternyata kaisar wanita Lin Nan benar-benar pernah ada. Semuanya benar-benar nyata. Ini mungkin barang pertama dari negara Daxia yang muncul di dunia modern. Saya bersedia membayar 10 juta, ucap pria tua itu. Su Chen teringat akan situasi sulit yang sedang dihadapi Lin Nan. Ia sangat ingin segera membantu dia. Selain itu, ia sendiri juga dibebani hutang yang sangat besar. Jadi ia pun menyetujuinya. Tidak masalah, saya akan hubungi bagian keuangan untuk mentransfer uangnya, kata sang pembawa acara. Setelah itu, Su Chen segera kembali ke pabrik makanan, mengambil kantong kulit sapi dan menuju ke gudang. Karena Lin Nan sangat kekurangan air. Kebetulan masih ada banyak air mineral di dalam gudang. Menghadapi tumpukan air mineral yang menggunung, kira-kira ada sekitar 3.000 kotak. Jika bisa mengirimkan semua air ini ke sana, Su Chen menepuk kantong kulit sapi itu. Dengan suara pak, tumpukan air mineral sebesar gunung pun menghilang. Yang mulia, kenapa Dewa Agung belum juga mengirim apa-apa ke sini? Jangan-jangan dia tidak suka emas batangan, tapi lebih suka pakaian dalam Anda? Di dalam sebuah aula besar, Lu Mulan menguap sambil berkata. Kelima jenderal itu duduk di samping, menatap kantong kulit sapi. Sudah menunggu dari pagi sampai sore. Mereka mulai merasa sedikit cemas. Jangan asal bicara, Dewa Agung mengatur seluruh dunia. Pasti sangat sibuk, bukan hanya urusan kita saja. Di hati Lin Nan pun tidak tenang. Tunggu sedikit lagi, karena Dewa Agung sudah memperhatikan kita. Maka seharusnya dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ia menggigit bibirnya. Kalau tidak berhasil juga, akan ku coba memasukkan lagi satu pakaian dalam. Siapa tahu, mungkin saja Dewa Agung memang punya ketertarikan seperti itu. Lupakanlah, kalian keluar dulu. Aku akan ke ruang dalam sebentar. Lin Nan memutuskan untuk melepas pakaian dalam dan pakaian tidurnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong untuk mencoba lagi. Karena awalnya dia memasukkan pakaian dalam, Dewa langsung mengirimkan banyak barang. Tapi setelah itu, saat memasukkan emas batangan, tak ada barang apapun yang dikirimkan. Apa Dewa tidak menyukai itu? Bagaimana kalau pakai punyaku saja? Lu Mulan yang tinggi dan cantik menebak maksud Yang Mulia. Sejak datang ke kota Yan untuk memimpin perang, Yang Mulia belum mandi.
dan juga belum mencuci pakaian. Pakaian bersih yang belum dipakai sepertinya sudah hampir habis. Dia lebih tua setahun dari Yang Mulia. Dia juga masih perawan. Dewa Agung seharusnya tidak akan menolak pakaian miliknya, kan? Niat yang tulus pasti akan membawa keajaiban. Biar aku saja. Lin Nan menghela napas. Baru saja dia selesai bicara. Pada saat itu juga, muncul tak terhitung jumlahnya kotak besar. Benar-benar keajaiban dari Dewa Agung. Kali ini kelima jenderal menyaksikan sendiri mukjizat tersebut. Mereka sangat terharu. Air mineral. Di dalamnya adalah air. Lin Nan melihat tulisan di atas kotak. Lalu berseru keras. Xiang Long sangat gembira. Ia merobek salah satu kotak. Ternyata benar-benar botol-botol air. Ia memanggil anak buahnya untuk memindahkan air mineral. Total ada lebih dari 70.000 botol. Rata-rata tiap orang dapat lebih dari satu botol. Xiang Long dengan hati-hati membuka satu botol. Lalu meneguknya. Ia merasa sangat bahagia. Airnya manis dan segar. Enak sekali. Ia tersenyum puas. Terima kasih Dewa Agung atas air yang diberikan. Lin Nan meletakkan air mineral itu. Lalu berlutut dengan penuh haru dan bersujud. Dalam suratnya, dia menulis bahwa mereka sangat kekurangan air. Dan kali ini benar-benar hanya air yang dikirimkan. Itu membuktikan bahwa Dewa Agung benar-benar membaca suratnya. Kelima jenderal juga berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi rasa hikmat. Mulai saat ini, mereka benar-benar percaya sepenuh hati bahwa Dewa Agung itu bukan hayalan, bukan cerita bohong, melainkan benar-benar ada. Tepat saat itu, dari dalam kantong kulit sapi melayang keluar selembar kertas. Ada tulisan di atasnya. Kertasnya begitu halus dan lembut. Lin Nan menyentuhnya dengan lembut. Tak bisa menahan rasa kagum. Lin Nan, permintaan dan ketulusan kalian telah diterima oleh Dewa Agung. Jika ada kebutuhan lain, silakan beritahu kapan saja. Dewa Agung akan menyelamatkan kalian dari penderitaan. Lin Nan perlahan membaca tulisan di atas kertas itu. Penuh rasa haru, Dewa Agung benar-benar membalas suratnya. Kelima jenderal yang mendengar isi balasan itu sangat gembira, rasa percaya diri mereka meningkat. Dengan bantuan Dewa Agung, kemenangan pasti di tangan mereka. Dengan begini, kota Yan akhirnya bisa diselamatkan. Negara Daxia juga terselamatkan. Hanya saja harus diakui, makanan dan air yang dikirim oleh Dewa Agung masih belum cukup. Memang kelihatannya banyak, tapi kalau dibagi rata ke 50.000 prajurit, jadi sangat sedikit. Yang Mulia, bagaimana kalau Anda memohon lagi kepada Dewa Agung, memintanya untuk mengirim lebih banyak air? Tak perlu air yang semurni dan seindah ini, asalkan bisa diminum. Air sumur atau air sungai pun tidak masalah. Bisik Yang Jiumei, makanan dan air dengan kemasan semewah ini. Bahkan di masa kemakmuran, barang seperti ini pasti hanya digunakan oleh keluarga kerajaan. Sekarang di tahun bencana kelaparan besar, rakyat bahkan sulit mendapatkan air keruh untuk diminum. Hari ini kita sudah 2 kali memohon pada Dewa Agung. Kalau memohon lagi mungkin jadi terlalu sering. Apakah Dewa Agung akan marah? Lin Nan menghela napas. Teringat bahwa 300.000 pasukan negara barbar telah menaklukkan 13 kota Daxia. Setiap kali mereka merebut kota, pasti akan membantai seluruh penduduk. Lin Nan juga sangat cemas. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Kalau begitu, kita tunggu besok saja untuk memohon lagi. Yang Jiumei mengangguk. Bagaimanapun juga, dia adalah Dewa Agung yang sejati. Dia bukan petugas logistik mereka. Terima kasih Dewa Agung atas air yang diberikan. Lin Nan menyampaikan terima kasihnya. Lin Nan berpikir sejenak, lalu menulis sesuatu di atas kertas, dan memasukkannya ke dalam kantong. Tak perlu sungkan, apakah kamu sudah makan? Hormat kepada Dewa Agung. Saat ini kami hanya makan sekali sehari. Saat siang, saya hanya minum semangkuk bubur. Lin Nan tak menyangka Dewa Agung membalas surat secepat itu. Dengan penuh sukacita, dia menuliskannya dengan jujur. Terhadap Dewa, dia tidak berani menyembunyikan sedikit pun. Berapa orang yang ada di sekitarmu sekarang? Kelima jenderal agung semuanya ada di sini. Su Chen melihat balasan surat itu. Baru sadar bahwa keadaan di pihak sang permaisuri bahkan lebih buruk dari yang ia perkirakan. Tunggu sebentar, akan kukirimkan makan malam untuk kalian. Su Chen mengambil ponselnya dan memesan makanan online. Lalu ia memasukkan semuanya ke dalam kantong. Lin Nan dan yang lainnya menatap tumpukan makanan beraroma lezat di hadapan mereka. Mereka tak bisa menahan air liur. Yang Mulia, ini daging kambing. Yang Jiumei mengangkat satu tusuk besar sate kambing. Ada lebih dari 200 tusuk seperti ini. Yang Mulia, ini paha ayam. Lu Mulan membuka sebuah wadah bundar. Di dalamnya ada beberapa paha ayam besar berwarna keemasan. Hampir menangis karena terlalu gembira. Yang Mulia, ini telur yang ditumis entah dengan apa. Aromanya harum sekali. Jenderal Han Jian yang tampak seperti seorang cendekiawan membuka sebuah kotak makan, melihat potongan merah bercampur dengan telur. Sebagian besar sayuran itu tidak mereka kenali. Yang Mulia, di sini ada 20 kotak nasi. Semuanya nasi putih panas dan harum. Xiang Long begitu gembira hingga tangannya gemetar. Yang Mulia, 10 gelas ini sepertinya semuanya minuman. Dan semuanya diberi es. Mewah sekali, benar-benar terlalu mewah.
Mari kita sisakan sedikit, dan kirimkan semua makanan lainnya ke dapur pasukan untuk dimasak. Biarkan para prajurit mendapat tambahan makan malam hari ini. Lin Nan berpikir sejenak lalu berkata, para prajurit juga sudah lama tidak mencicipi makanan berminyak. Sate kambing dan paha ayam penuh dengan minyak. Setelah disuir, dicampur dengan nasi, dan sayur, lalu direbus dengan air. Paling tidak bisa memberi sedikit tenaga dan gizi. Lin Nan membuka minuman dingin bertuliskan tepir madu, dan membaginya kepada 5 jenderal. Mencicipi sedikit, dingin, manis, dan menyegarkan. Sekejap langsung merasa lebih segar. Benar-benar enak. Terima kasih, Yang Mulia. Kelima jenderal sangat tulus, dan sekaligus merasa kagum akan kemewahan hidup Yang Mulia. Lin Nan selesai menulis surat terima kasih, dan memasukkannya ke dalam kantong. Su Chen sedang memanggang sate, dan minum bir. Melihat balasan dari Lin Nan, tak bisa menahan senyum. Berdasarkan informasi yang ia ketahui, Xia Raya masih memiliki 50.000 tentara. Hari ini menjual emas batangan dan mendapat 10 juta. Rata-rata tiap orang hanya mendapat 200 yuan. Belum lagi dia masih punya utang luar. Kalau si penagih datang menagih, bagaimana dong? Kalau dia bayar 10 juta itu, ia juga hampir tak punya uang lagi. Untungnya masih ada 1 batang emas dan jepit rambut phoenix. Harusnya masih bisa dijual untuk dapatkan uang. Sedikit merasa lebih tenang, tapi yang ia pikirkan bukan cuma agar Lin Nan dan yang lain tetap hidup, tapi juga harus memenangkan pertempuran dan merebut kembali wilayah yang hilang. Kalau saja Lin Nan dan yang lainnya memberi lebih banyak emas dan perak, pasti bagus. Tapi tidak mungkin memintanya secara terang-terangan. Kalau tidak, kelihatan banget Yang Mulia nggak punya wibawa. Dia dikhianati oleh keluarganya, jadi sangat kesepian. Saat ini dia sangat butuh dukungan emosional dari Lin Nan dan yang lainnya. Setelah makan, Su Chen mengambil pakaian dalam Lin Nan, dan meletakkannya di dalam laci. Bagaimanapun itu adalah pakaian pribadi sang ratu. Kalau kedepannya benar-benar tidak ada pilihan, mungkin harus dijual juga. Keesokan paginya, Su Chen baru saja bangun dan mencuci muka, lalu mendengar suara orang mengetuk keras pintu dari luar. Sekelompok orang ada di luar. Semua orang kelihatan sangat marah. Ada apa? Su Chen bertanya sambil berjalan. Kamu Su Chen, kan? Kami adalah pemasok pabrik makanan keluargamu. Wang Yugui menyuruh kami menagih pembayaran darimu. Cepat buka pintunya. Su Chen mengernyitkan alis. Apa yang dikhawatirkan justru terjadi. Su Chen, saat ibumu masih ada, pembayaran selalu tepat waktu. Kerja sama kita sangat menyenangkan waktu itu. Semuanya rusak gara-gara pamanmu Wang Yugui. Tapi kamu adalah badan hukum perusahaan. Kami hanya bisa menagih darimu. Ini adalah daftar pengiriman dan rincian utang dari keluarga kami. Masih ada utang tepung 200 karung. Pria botak melihat Su Chen yang tampak lusuh, juga merasa agak iba. Bagaimanapun anak ini baru saja lulus kuliah, dan langsung dijebak parah oleh pamannya. 20 lebih perusahaan diambil alih. Hanya tersisa pabrik makanan yang penuh utang ini. Memang nasibnya menyedihkan, tapi mereka juga tak punya pilihan. Para pekerja mereka juga butuh makan. Masih berutang 1 juta ke keluargaku. Keluargaku 600.000. Semua orang berbicara bersamaan. Su Chen memandang mereka dengan tenang, tanpa sedikit pun keluhan. Berutang harus dibayar. Itu sudah hukum alam. Su Chen, bukan maksudku menakutimu. Kalau kamu masih belum bayar, aku akan kirim orang untuk ambil barang sebagai ganti. Seorang pria kurus seperti monyet membanting meja dengan keras. Kalau aku tidak salah, namamu Zhen Huai, kan? Dulu karena ibuku melihatmu satu kampung, beliau memberimu usaha pengemasan hingga perusahaanmu bisa bertahan. Su Chen menatapnya dingin. Kamu, apa yang kamu katakan memang benar. Tapi aku juga memberi harga paling murah untuk keluargamu. Jadi aku juga nggak berutang budi pada kalian. Bayar utangmu, 1.500.000. Zhen Huai berteriak. Kenapa ribut begitu? Kita semua ini juga pemilik usaha. Sedikit jaga harga diri. Nggak bisa? Saat itu tiba-tiba beberapa orang masuk. Yang bicara adalah pria parubaya berpakaian jas. Di belakangnya ada seorang nyonya kaya. Di sampingnya, seorang gadis mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Muda dan cantik. 2 orang di belakang adalah bodyguard tinggi besar. Tangan disilangkan di belakang. Tampak sangat dingin. Paman Qin, kenapa Anda datang? Su Chen berdiri. Agak terkejut. Aku datang untuk melihat. Apakah kamu butuh bantuan? Qin Yuan tersenyum lalu duduk. Hati Su Chen terasa hangat. Ternyata di dunia ini masih ada kehangatan. Membuat hatinya yang dingin jadi sedikit hangat. Ku dengar Putri Boskin sudah lama bertunangan dengan Su Chen. Sepertinya memang benar. Dengan Boskin di sini, kita nggak perlu khawatir soal uang lagi. Zhen Zun berkata sambil tersenyum ramah. Qin Yuan adalah pengusaha besar. Bukan orang kecil seperti mereka yang bisa dibandingkan. Nyonya kaya itu mengernyit. Tampak sangat tidak senang. Xiao Su, masalahmu baru kemarin ku dengar. Pamanmu benar-benar tidak bisa diandalkan. Qin Yuan menghela napas. Bagaimanapun juga, nyawa Ruyan diselamatkan oleh orang tuamu. Aku tidak akan lepas tangan padamu. Utang 10 juta dari pabrik makanan itu.
akan aku lunasi untukmu. Bagaimana menurutmu? Qin Yuan berkata dengan perlahan. Su Chen sedikit mengernyit setelah mendengarnya. Ada maksud tersembunyi dalam ucapan Qin Yuan. Paman Qin, uang ini pasti tidak diberikan secara cuma-cuma, kan? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Xiao Su, masalah perasaan itu sulit dijelaskan. Sekarang Yan Yan sudah menyukai orang lain. Pertunangan antara dua keluarga kita ini, bisakah dibatalkan saja? Su Chen menyeringai dingin, hatinya yang baru saja terasa hangat, seketika kembali membeku. 3 tahun lalu, justru Qin Yuan yang bersikeras ingin menikahkan putrinya Qin Ruyan dengannya. Barulah setelah itu kedua keluarga bertunangan. Bulan kedua setelah pertunangan, mereka sekeluarga membawa Qin Ruyan bermain ke pantai. Saat dia pergi membeli sesuatu, Qin Ruyan terseret ombak. Ayah dan ibunya melompat ke laut dan sekuat tenaga mendorong Qin Ruyan ke darat. Tapi mereka sendiri terseret ombak ke laut dalam dan menghilang tanpa jejak. Akhirnya tim penyelamat hanya menemukan sang ayah dengan kantong kulit yang masih dibawanya. Bisa dibilang kematian ayah dan ibunya adalah karena Qin Ruyan. Apapun alasannya hanyalah dalih. Hanya karena dia yang dulunya anak orang kaya, kini jadi orang yang terlilit utang. Justru Lin Nan dan para ratu itulah yang tulus dan sederhana. Diberi makanan dan minuman saja. Sudah sangat berterima kasih. Pertunangan boleh dibatalkan, tapi utangmu tidak perlu kau yang bayar. Nyawa ayah dan ibuku tidak semurah itu. Ayah dan ibuku mengorbankan nyawa demi menyelamatkan Qin Ruyan. Karena dalam diri mereka ada cahaya kebaikan kemanusiaan. Qin Yuan ingin melunasi budi itu dengan 10 juta. Dalam pandangannya, itu adalah penghinaan terhadap pengorbanan orang tuanya. Su Chen, jangan tidak tahu diri. Ibu Qin Ruyan tampak marah. Masih merasa dirinya menantu dari keluarga Su yang kaya. Kami bersedia membayar utangmu. Itu sudah sangat murah hati. Tapi soal pernikahanmu dengan Ruyan, tidak bisa dianggap sah lagi. Itu bukan urusan kalian, jawab Su Chen dengan suara dingin. Lalu menatap gadis dingin yang sejak tadi tak bicara. Qin Ruyan, mulai sekarang, pertunangan kita dibatalkan. Mulai hari ini tak ada hubungan apa-apa lagi. Kalian boleh pergi. Qin Ruyan mendongak dengan kaget memandangnya. Kali ini dia malah sedikit kagum padanya. Su Chen, terima kasih. Qin Ruyan berdiri. Di masa depan saat tahun baru atau hari raya, aku akan selalu pergi bersembahyang untuk paman dan bibi. Sebagai ucapan terima kasih atas nyawa yang mereka selamatkan. Jangan, bukankah itu malah akan membuat orang tuaku muak? Su Chen menggelengkan kepala. Karena kita tak ada hubungan lagi. Orang tuaku juga tidak perlu kau sembahyangkan. Pergilah, dasar tak tahu diri. Tak tahu terima kasih. Wajah ibu Qin Ruyan memerah karena marah. Dia menarik Qin Ruyan pergi dengan kesal. Namun setelah ketiganya keluar dari ruang rapat, mereka hanya berdiri menunggu di gerbang pabrik, tidak langsung pergi. Kalau dia tidak bisa bayar, para penagih utang hari ini pasti tidak akan tinggal diam. Nanti kita lihat saja bagaimana dia akan menghadapinya. Kita tunggu dan lihat pertunjukan. Ibu Qin Ruyan mendengus dingin. Yang mulia, ada masalah besar. Yang Jiu Mei berlari ke halaman sambil terengah-engah. Ada apa? Pasukan barbar menyerang kota. Wajah Lin Nan langsung berubah. Tidak mungkin. Hari ini sangat panas. Ratusan tentara di barak sudah terkena heat stroke. Semakin banyak yang tumbang. Bahkan Jenderal Huang Zong pun tumbang. Kata Yang Jiu Mei dengan cemas. Apa? Segera beri air mineral kepada para prajurit yang kena heat stroke. Bawa 3 botol untuk Jenderal Huang Zong. Lin Nan terkejut. Yang mulia, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kita harus menambah pasokan air untuk para prajurit. Dia kembali ke dalam rumah, mengambil sebuah gulungan bambu, menuliskan dengan jelas situasi sulit saat ini, dan akan segera memasukkannya ke dalam kantong. Lalu ia teringat surat balasan pertama dari Yang Mulia. Di dalamnya menyebutkan kata ketulusan. Dia pun berpikir sejenak, lalu melepaskan liontin bulat berongga dari lehernya, dan memasukkannya ke dalam kantong bersama gulungan bambu. Yang Jiu Mei langsung berlutut ke tanah, memberi hormat dan berdoa dengan hikmat. Berharap Yang Mulia segera mengirimkan pasokan air. Sekarang mereka tak punya cara lain. Hanya bisa mengandalkan kekuatan para dewa. Saat itu di dalam kantor. Tadi caramu pamer itu. Aku sampai kagum sendiri. Zhen Huai tidak menyangka Su Chen benar-benar mengusir keluarga Qin. Ia berkata dengan nada sinis. Xiao Su, kamu menolak niat baik dari keluarga Qin. Tapi bagaimana kamu akan membayar utang? Pria parubaya berkepala botak menghela napas. Paman Li, utangku pada keluargamu 2 juta, kan? Su Chen menatapnya sejenak. Benar, tapi aku benar-benar sudah tidak ada jalan. Tagihan tidak bisa ditagih, rantai danamu juga hampir putus. Aku juga tahu kamu sedang kesulitan. Pria botak itu mengangguk pelan, sedikit merasa iba, karena Su Chen memang sedang dalam kondisi sangat sulit. Dia dijebak oleh pamannya, barusan juga baru diputus tunangan oleh keluarga Qin. Pukulan beruntun itu benar-benar berat. Dia takut anak itu bisa hancur mental. Aku mengerti, kirimkan nomor rekening perusahaanmu padaku. Aku akan langsung transfer sekarang. Su Chen membuka aplikasi bank di ponselnya, lalu mentransfer 2 juta, sudah masuk. Xiao Su, kalau ke depan kamu kesulitan, hubungi aku saja.
Soal makan dan minum, pasti bisa kuurus. Para penagih utang lainnya tampak terkejut saat melihatnya. Tak menyangka anak ini ternyata punya uang. Pantas saja dulu dia anak orang kaya. Tabungannya pasti lumayan ya. Zhen Huai tersenyum. Sekarang giliranku. Bayar utangmu. Minggir dulu sana. Su Chen benar-benar kesal padanya. Selanjutnya, Zhen Huai mendengus kesal. Setelah melihat Su Chen membayar semua utang pada penagih lain, barulah dia mendekat. Su Chen kembali memeriksa daftar utang dengan cermat. Lalu mentransfer 1.500.000 padanya. Xiao Su, bukan karena aku tak punya perasaan. Aku juga punya alasan tersendiri. Zhen Huai melihat Su Chen membayar utang begitu cepat. Langsung berubah jadi ramah. Siapa tahu anak ini suatu hari bisa bangkit lagi. Tak bisa sampai dimusuhi sepenuhnya. Sudah cukup, cepat pergi. Su Chen malas melihatnya. Ia melambaikan tangan. Qin Yuan melihat mereka keluar. Lalu maju bertanya. Begitu tahu Su Chen sudah melunasi semua utang, dia tertegun. Apa itu warisan dari orang tuanya sebelum mereka meninggal? Tapi rasanya tidak masuk akal. Dari mana Su Chen bisa dapat uang sebanyak itu? Sudahlah, kita pergi saja. Lagi pula tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Ibu Qin Ruyan merasa kecewa. Karena tidak melihat Su Chen dalam keadaan terpuruk. Lalu menarik putrinya naik mobil. Su Chen kembali ke dalam kantor. Yang mulia Dewa Sejati, hari ini cuaca sangat panas dan menyiksa. Lebih dari 600 tentara sudah tumbang karena heat stroke. Warga di kota juga kekurangan air dan makanan. Kasus kanibalisme bahkan sudah sering terjadi. Mohon Yang Mulia memberikan air sumur. Air sungai juga tidak apa-apa. Makanan juga yang penting bisa dimakan. Sayur liar, kulit pohon pun tidak masalah. Lin Nan bersujud mengucap terima kasih. Su Chen mengambil selembar kertas A4. Di atasnya tertulis agar mereka siapkan wadah penampung air terlebih dahulu. Setengah jam lagi, ia akan mengalirkan air ke sana. Di dalam pabrik makanan ada sebuah sumur. Bisa digunakan untuk memasok air ke Lin Nan. Ia mengambil liontin bulat itu dan memeriksanya. Di dalamnya terdapat 3 bola kecil berlapis. Semuanya dibuat dengan teknik ukiran berongga. Rancangannya sangat indah. Ia mengamatinya dengan saksama. Ternyata di salah satu bagiannya tertulis, buatan tahun pertama Feng Guan. Su Chen menyimpan bola kecil itu dengan hati-hati. Lalu mengemudi ke apotek. Ia membeli semua stok air Huoxiang Zengqi yang ada. Ia berkeliling lebih dari 10 apotek dan membeli 500 kotak. Total menghabiskan lebih dari 8.000 yuan. Setelah itu, ia menyalakan pompa air. Air sumur mulai dipompa ke atas. Masuk ke dalam kantong lalu menghilang. Lin Nan sangat gembira menerima surat balasan dari Su Chen. Ia segera mengatur orang-orang untuk bersiap menerima air. Dia menunggu cukup lama. Yang pertama kali muncul adalah kotak-kotak kecil. Air Huoxiang Zengqi dapat mengobati heat stroke. Air segera menyusul dikirimkan. Lin Nan membaca surat balasan dari Yang Mulia. Tak menyangka yang pertama dikirim justru obat. Ia segera mengirim orang untuk memberi obat pada para prajurit yang terkena heat stroke. Tak lama kemudian ada tanggapan. Obatnya sangat manjur. Beberapa prajurit setelah meminumnya, segera sadar kembali. Benar-benar obat dewa. Terima kasih, Yang Mulia. Lin Nan menyatukan kedua tangan di dada. Wajahnya penuh dengan rasa hikmat. Tepat pada saat itu, aliran air deras tiba-tiba muncul dari dalam kantong. Mengalir tiada henti. Segera tampung airnya. Cepat, airnya datang. Lin Nan sangat gembira. Ini air sumur. Dingin dan segar. Sangat enak diminum. Yang Jiumei menadahkan tangan dan meneguk seteguk. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Segera beritahu warga kota. Setiap orang bisa ambil satu kantong air. Yang Mulia penuh belas kasih. Akhirnya menyelamatkan kita. Beberapa warga segera bersujud. Harapan kembali menyala. Betapa bodohnya manusia. Kalau memang benar ada Yang Mulia Dewa, kenapa tidak langsung turunkan hujan saja? Atau buatkan kita cukup makanan sekalian? Seorang pria berjanggut kambing mengangkat kantung air dan minum sepuasnya. Wajahnya penuh rasa meremehkan. Qin Bu, tutup mulutmu. Kalau bukan karena Yang Mulia, apa kau bisa minum air ini? Kalau kau terus menghina Yang Mulia, awas saja kalau kami tak berlaku sopan padamu. Warga di sekitarnya sangat marah setelah mendengar itu. Kalian ini,